Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangankan manusia, Allah aja mau ditipu sama mereka. Yahudi. Itu diceritakan oleh Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 163 sampai 165. Nanti boleh kita cek. Asyhadu an la ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Yang kita hormati bersama BKN Masjid, kecil, tuhapet, tokoh-tokoh masyarakat di Kampung Prada, pengurus subuh keliling BBC, dan juga komunitas subuh keliling lainnya yang juga ikut berhadir pada hari ini. Imam kita tadi, Masya Allah, Ustadz Miswar, membawa kita seolah-olah kita berada di Gaza hari ini. Jadi beliau membaca ayat-ayat tentang Yahudi tadi, surah Al-Baqarah dan surah Al-Maidah. Dua-duanya adalah laknat Allah untuk kaum Bani Israel. Satu, beliau mulai dengan laknat Allah bahwa mereka dikutuk menjadi kera. Satu lagi di surah Al-Maidah, laknat Allah bahwa mereka dikutuk menjadi babi. Ada orang-orang yang tidak bersedia menyebut kata babi, sehingga digantilah kata-kata itu menjadi bab satu lah. Babi juga sebenarnya. Padahal Al-Quran saja menyebut babi supaya clear, supaya tidak terlihat bahwa dibuat soft sama Allah. Ini hari ini karena kita buat soft macam-macam, jadinya tidak terkesan adanya laknat untuk orang-orang yang berbuat demikian. Ada orang-orang perempuan yang menjajakan dirinya, orang menghindari menyebutnya dengan pelacur hari ini, sehingga disebutkanlah wanita tunasusila. Kalaga, begitu namanya indah, maka tidak terkesan bahwa nama itu adalah hukuman dari masyarakat. Pencuri tetap pencuri, begitu diganti jadi koruptor, dah keren, ya. Sehingga koruptor dengan pencuri beda rasanya, dibuat jadi indah. Dan Allah tidak menyebut sesuatu menjadi lebih soft untuk sesuatu yang dilaksanakan atau dilakukan dengan sengaja, atau kita sebut dengan kefasikan. Maka dibacalah tadi di surah Al-Baqarah dan di surat Al-Maidah, dua-duanya Masya Allah, ya, yang kita dengarkan tadi membawa kita untuk mengingat apa yang terjadi sekarang ini di Palestina. Ditambah lagi dengan kunut nazilah yang beliau baca tadi, yang membawa kita untuk ikut mendoakan saudara-saudara kita yang sudah sangat tersudut di Rafah sekarang. Itu posisi terakhir di daerah Gaza, yang sekarang ini orang nggak tahu lagi mau lari kemana. Jadi dunia pun sebenarnya sudah menyadari itu dengan baik, tapi tetap saja mereka masih melancarkan aksinya. Bahkan sebenarnya sampai kemarin Rafah itu masih dibom, masih diserang habis-habisan oleh Israel laknatullah ini. Padahal International Court of Justice di Belanda, itu ICJ di Belanda, itu sudah mengeluarkan perintah penangkapan untuk Netanyahu. Bahkan sudah diperintahkan untuk menghentikan serangan untuk Rafah.
Tapi setelah itu dikeluarkan pun mereka masih menyerang. Ya. Memang dalam bahasa Aceh ini istilahnya ulo-ulo. Ya. Itu sebabnya sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya merasa beruntung diajak untuk terlibat. Saya lihat ternyata di flyer yang beredar pun, di spanduk yang dituliskan pun ditulis edisi khusus Palestina, saya. Masya Allah. Ya. Ada Ustaz Iqbal lagi di sini yang pakai syal Palestina. Ya. Masya Allah. Ada beberapa orang yang di sini pakai embel-embel Palestina. Insya Allah Palestina dan rakyatnya bersama kita. Kita bersama mereka. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi di Palestina adalah buah dari tangan Israel. Dan sebenarnya bangsa ini adalah bangsa seperti yang kita sebut tadi, paling ulo-ulo di dunia, paling pembangkang di dunia. Meskipun sebenarnya nggak semua mereka seperti itu, nggak semua kaum Yahudi seperti itu. Saya jujur aja ketika saya kuliah mengambil S3 kebetulan di Jerman waktu itu, saya satu lab dengan Yahudi. Betul-betul Yahudi. Saking Yahudinya dia, kalung dia bintang David. Bintang itu kalungnya. Namanya pun nama Yahudi. Sarah namanya. Ini yang nan Sarah ben gantonan itu. Sarah itu bagaimanapun adalah istri Nabi Ibrahim. Tapi dari Sarah lah lahir Ishak. Dari Ishak lah lahir Yakub. Dan dari Yakub lah lahir Yahuda. Salah satu dari anak Nabi Yakub yang kemudian melahirkan orang-orang Yahudi yang hidup hari ini. Di antara 12 anak Nabi Yakub, semuanya disebut dengan Bani Israel. Karena Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub. Israel adalah nama lain dari Nabi Yakub. Sehingga anak cucu Nabi Yakub disebut dengan Bani Israel. Maka salah satu di antaranya adalah Yahuda dan keturunannya. Itu sebabnya Sarah adalah garis keturunannya Yahuda. Sementara Muhammad SAW garis keturunannya ke Ismail terkonek dengan Siti Sarah, Bani Ismail. Yang satu Bani Israel, yang satu lagi Bani Ismail. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah yang lain tadi yang dibaca oleh Ustadz Miswar adalah surah Al-Baqarah ayat 65 kalau tidak salah, dimulai tadi. Tapi dalam surat Al-Baqarah ayat 83 sedikit ke depannya Allah menyampaikan kepada kita, wa idz akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah. Allah perintahkan kepada mereka beberapa poin yang memang diajak mereka untuk melakukannya. Mereka membuat janji dengan Allah bahwa mereka akan melakukan ini. Mulai dari jangan menyembah selain Allah, la ta'buduna illallah, kemudian wabil ihsan, wabil walidain ihsana, wadil qurba, wal yatama, wal masakin, wa qulu lin nasi husna. Di bagian waqulu linnasi husna, bahkan untuk berkata-kata pun Allah menyuruh Bani Israel untuk berkata-kata yang baik untuk orang-orang. Berkata-kata saja harus baik, apalagi berbuat. Tapi di akhir ayat kemudian kata Allah, ya, setelah kata Allah waqimus shalah wa atuz zakah, dan dirikan salat, tunaikan zakat, apa kata Allah kemudian? Tsumma, tapi kemudian setelah waktu berselang, setelah waktu berjalan, apa yang terjadi? Tsumma tawallaitum, kemudian kalian membangkang, kata Allah. Kalian mengingkari janji yang sudah kalian buat.
thumma tawallaitum illa qalilan minkum, kecuali sebagian kecil dari kalian yang tetap berpegang dengan janji yang kalian sudah lakukan. Illa qalilan minkum. Allah tutup dengan wa antum mu'ridun. Tapi memang sebagian besar memang pembangkang. Nah, teman yang saya bilang tadi yang satu lab dengan saya, yang namanya Sarah tadi, Yahudi tadi, ya, namanya Sarah Kuhn. Kalau dia, ini live ya, kalau live bagus juga, mana tahu dia nonton. Jadi Sarah Kuhn ini baik orangnya, harus saya akui itu. Satu lab dengan saya, ketika saya lagi menunggu reaksi, saya buka Al-Quran, dia buka kitab buku bahasa Ibraninya itu. Ya, saya lihat sendiri itu. Dan dia suka hidupkan musik di dalam lab. Tapi setiap saat saya mau sholat, saya gelar sajadah, musik dimatikan. Bahkan ketika saya selesai lulus dari kuliah, yang memasangkan toga kelulusan ke saya adalah si Sarah. Kenapa? Karena dianggap dia adalah kawan yang cukup dekat dengan saya. Siapa dia? Yahudi. Nah, itu kawan saya tuh. Ya, makanya saya bilang semoga dia nonton, karena ini saya puji dia. Ya. Nanti bagian yang kita hina, semoga dia nggak nonton lagi. Ya. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin dia masuk dalam golongan illa qalilan minkum, kecuali sebagian kecil dari mereka yang tidak demikian. Dan yang sebagian kecil ini pun kita lihat hari ini ada Yahudi yang ikut bersama orang-orang lain demo untuk menentang Israel. Ada Yahudi yang bersama orang-orang lain membawa syal Palestina. Ada orang-orang Yahudi yang bersama orang lain walk out. Kemarin itu di University of Harvard University, ketika mereka wisuda, ada 13 mahasiswa yang lulus, kemudian ditunda kelulusannya karena pro Palestina. Apa yang terjadi? Pada saat wisuda diumumkan 13 orang itu tidak diwisuda karena terlalu nampak pro Palestina, sehingga ratusan orang yang akan diwisuda pada hari itu walk out, keluar dari ruang wisuda. Bukan hanya yang 13 orang tadi. Dan di antara ratusan itu ada mahasiswa Yahudi. Ini penting untuk kita supaya paham bahwa kata-kata Allah tadi untuk menunjukkan kepada kita bahwa objektivitas Islam itu luar biasa. Kata Allah, illa qalilan minkum, tetap ada sebagian kecil dari mereka yang sebenarnya tidak seburuk orang-orang yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang dikutuk menjadi babi, yang dikutuk menjadi kera. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, awal mula cerita sebenarnya bagaimana sampai mereka dikutuk menjadi kera, dikutuk menjadi babi dan seterusnya, karena Allah memilih mereka untuk diberikan sesuatu yang lebih daripada orang lainnya. Dan Allah gambarkan itu dalam Al-Quran. Allah gambarkan itu dalam Al-Quran. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Hai Bani Israel, bersyukurlah kalian kepada Allah atas apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kalian. Apa itu? Allah memberi kepada mereka kecerdasan. Tapi sebelum kecerdasan itu Allah berikan, Allah tuntut mereka untuk melakukan apa yang mereka sudah janjikan kepada Allah. Maka kata Allah, setelah kata Allah tadi, bersyukurlah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kalian, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Maka tunaikanlah janji yang sudah kalian buat dengan Allah, dan itu yang Allah tuntut dari kalian, karena Allah adalah Tuhan kalian dan Allah harus kalian sembah, kata Allah. Kemudian di ayat yang lain, hanya berkelang beberapa ayat dari itu, kata Allah, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, mirip dengan yang tadi.
wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Karena Allah lebihkan kalian dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Apa yang Allah lebihkan dari mereka? Allah buat mereka lebih cerdas daripada orang lain. Dan ini saya buktikan dengan si Sarah tadi. Kawan saya yang Yahudi tadi, setiap saat saya tidak paham, saya datang ke dia. Sarah, coba tolong aku. Ini apa ini masalahnya? Dan hampir setiap saat saya datang ke dia, dia tahu jawabannya. Hampir setiap saat saya tanya, dia ngerti apa masalahnya. Ada bagian-bagian di jurnal kadang-kadang saya tidak paham, setelah saya baca berulang-ulang, saya bawa ke dia, Sarah, apa maknanya ini? Dia bisa menjelaskan dengan baik. Tapi dia Yahudi. Kami kebetulan di sana itu semua mahasiswa S3 diberi kesempatan oleh profesor untuk ke luar negeri. Nah, kita memang sudah di luar negeri, itu sudah di Jerman kan, sudah di luar negeri, dikasih kesempatan untuk dibiayai ke luar negeri lagi ya. Saya waktu itu memilih untuk ke Jepang. Si Sarah ini pilih kemana dia? Israel. Kenyang perle tak pegah nggak? Tatu oh kiban Yahudi di ya. Ketika yang lain pilih ke Australia, pilih ke Inggris, saya pilih ke Jepang waktu itu, dari Jerman ke Jepang. Dia pilih ke Israel. Tidak banyak dari mahasiswa profesor saya waktu itu yang pilih ke Israel. Dia pilih ke Israel. Tapi memang beberapa orang Israel yang kuliah di Jerman, semuanya cerdas mereka. Semuanya cerdas. Memang tidak salah apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Apa kata Allah tadi dalam Al-Quran? Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Allah lebihkan kalian dibandingkan yang lain. Jadi diberi oleh Allah kelebihan. Apa kelebihan mereka? Lebih cerdas, lebih mampu berpikir, kognitif mereka di atas rata-rata orang Yahudi. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kecerdasan, inilah yang Allah kasih kepada mereka sebenarnya untuk modal. Modal untuk apa? Jangan lupa ayat sebelumnya tadi adalah dengan redaksi yang hampir sama. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Penuhi janji kalian sehingga aku penuhi janjiku, kata Allah ya. Untuk memenuhi janji ini, maka Allah kasihlah sesuatu kepada mereka sebagai modal. Apa sesuatu itu? Kecerdasan. Itu yang diberikan kepada mereka. Tapi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini sebenarnya awal mula malapetaka. Kenapa? Karena di dalam ayat yang lain Allah menggambarkan bahwa sebagian besar dari kita ketika dikasih kecerdasan di atas rata-rata, kita akan menjadi sombong karenanya. Di mana ada ayat itu? Kalla, kata Allah, innal insana la yatgha. Sekali-sekali tidak. Sesungguhnya manusia itu akan melewati batasnya. Kapan itu terjadi? Ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia merasa hebat, merasa tercukupkan dengan kemampuannya, merasa pintar, merasa cerdas, merasa kaya. Ketika dia merasa di atas rata-rata, maka saat itu innal insana la yatgha. Dia akan melakukan sesuatu yang di luar batasnya sebagai manusia. Itulah yang terjadi pada orang-orang Israel. Itulah yang terjadi pada orang-orang Yahudi. Itu sebabnya sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadi troublemaker di Eropa. Orang-orang Yahudi ini menjadi troublemaker di Eropa. Kemana mereka pergi, mereka tidak disukai. Kemana mereka pergi, mereka tidak disukai. Itu sebabnya Hitler waktu itu ingin membunuh semua mereka. Dan kata-kata Hitler yang cukup terkenal, saya tidak tahu kata-kata ini sahih apa tidak. Karena kalau hadis kita bisa cari, ada ilmunya. Tapi kalau kata-kata Hitler kan nggak tahu kita sahih apa enggak. Tapi Hitler berkata apa? Kata Hitler, sengaja aku tidak bunuh semua mereka. Aku sisakan beberapa. Supaya kalian jangan menganggap aku jahat. Supaya kalian tahu kenapa aku bunuh mereka. Nah, beberapa yang disisakan oleh Hitler itulah yang sekarang ini hidup.
Karena mereka lari waktu itu kemana-mana, lari ke Amerika, lari ke Inggris, lari kemana-mana. Dan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang membuat kemudian mereka berkumpul di Palestina. Dan pada saat itu pun sebenarnya, pada saat mereka datang ke Palestina, itu sejarah mencatat bahwa mereka datang bukan dengan kekayaan, mereka datang dengan kelaparan. Mereka datang dengan kurus kering, bahkan hampir tidak ada pakaian. Mereka memohon ke Palestina supaya diberi ruang, hanya untuk menumpang, hanya untuk tinggal. Tapi tiba-tiba sekarang merekalah rajanya. Kalau dulu di Aceh ada istilah Belanda Pula Labu. Ya, kiban Belanda Pula Labu. Getanom labu lampuh roga. Alian holai eng labu. Geglong ju pacang nya lampuh dong. Ya. Karena labunya tadinya ditanam di ruangnya sendiri. Kayaknya harus kita ganti sekarang. Karena kasihan Belanda terfitnah terus-menerus, ya. Harus kita ganti menjadi Yahudi Pula Labu. Karena itu sudah dibuktikan oleh mereka. Dan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena kecerdasan yang dimiliki oleh orang Yahudi ini, mereka menipu banyak orang, dan orang baru sadar ditipu beberapa saat kemudian. Itu sebabnya yang menjengkelkan. Nanti baru kita sadar bahwa kita ditipu. Orang Palestina kalau tahu bahwa hari ini kejadiannya begini, dari dulu mereka tidak diterima. Tapi sekarang kita baru sadar ternyata kai pengedu oleh orang Yahudi. Dan hari ini luar biasa apa yang mereka lakukan. Kalau kita lihat sejarah, rasanya sama sekali tidak pantas. Betul-betul keluar dari ranah kenormalan. Anak muda bilang sekarang di luar nurul, ya, di luar nalar maksudnya. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah tidak mengherankan memang. Kenapa? Karena jangankan manusia, Allah aja mau ditipu mereka. Yahudi. Itu diceritakan oleh Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 163 sampai 165. Nanti boleh kita cek 163 sampai 165. Apa ceritanya? Ceritanya adalah mereka dilarang untuk menangkap ikan. Mereka tinggal di tepi Laut Merah. Mereka dilarang oleh Allah untuk menangkap ikan pada hari Sabtu. Maka ada istilah hari Sabat untuk mereka. Ya. Mereka dilarang untuk menangkap ikan pada hari Sabtu. Apa yang mereka lakukan? Mereka memang tidak keluar ke laut pada hari Sabtu, tapi mereka pasang nyaring pada malam Jumat, pada Jumat malam. Sehingga Sabtu pagi nyaring sudah terpasang. Walaupun mereka tidak keluar, ikan tetap berhasil mereka tangkap. Dan itu hari ini banyak dilakukan oleh orang-orang. Istilah kita adalah gekih kena gekih kedih. Pokoknya yang haram bisa halal. Itu yang dilakukan oleh orang Yahudi. Jadi mereka berusaha bahkan menipu Tuhan. Maka dibacalah oleh Ustadz Miswar tadi di rakaat pertama, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Maka Allah memberitahu kalian, sungguh Allah sudah memberitahu kalian tentang orang-orang yang melakukan pelanggaran pada hari Sabtu. Siapa mereka? Itulah Yahudi tadi. Kemudian apa kata Allah kepada mereka? Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Dan Allah berkata kepada mereka, jadilah kalian menjadi kera yang hina. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menarik ini kenapa Allah mengutuknya menjadi kera. Karena dalam bahasa Indonesia rasanya nggak pernah ada orang yang dikutuk jadi kera. Ada yang dikutuk jadi kodok. Itu bahasa Indonesia, orang Indonesia kan, saya sumpahi jadi kodok, ya. Saya sumpahi jadi ini, yang jadi kera nggak ada. Tapi sidang jemaah, ternyata filosofi menjadi kera ini harus kita pahami dengan benar. Kenapa? Sama seperti Bani Israel, ternyata kera juga adalah makhluk pilihan. Kera makhluk pilihan, ya. Jadi ketika Allah mengatakan kepada Bani Israel tadi, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, Allah juga ternyata mengambil kera, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Allah juga mengambil kera menjadi hamba pilihan di antara para binatang.
Binatang-binatang yang cerdas secara biologi itu tidak banyak. Yang cerdas secara biologi itu oktopus, gurita, itu cerdas. Lumba-lumba cerdas. Salah satunya yang cerdas adalah kera. Yang cerdas adalah kera. Tapi di antara binatang-binatang yang cerdas ini tidak ada yang seperti kera. Kenapa? Kera itu serakah. Lumba-lumba tidak serakah. Oktopus tidak serakah. Khusus kera yang serakah. Jadi mereka ini adalah binatang-binatang pilihan yang kecerdasannya di atas rata-rata binatang biasa. Volume otaknya lumayan besar, tapi di antara mereka cuma kera saja yang serakah karena kepintarannya, yang lain enggak. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, disinilah kesamaan antara Bani Israel dengan kera. Maka jangan heran ketika Allah memilih kera menjadi hewan kutukan bagi Bani Israel. Di ayat yang lain, di surat Al-Maidah yang dibacakan tadi, itu juga surat Al-Maidah ayat 60-an. Di surah Al-Maidah satu lagi tadi disebutkan dikutuk menjadi babi. Babi lebih kacau lagi. Kenapa? Babi serakah tapi bangai. Kabangai serakah loh. Itu sebabnya babi dengan kera itu beda. Kera ketika serakah dia mengumpulkan yang bagus-bagus, dia bawa pulang sebanyak-banyaknya. Babi ketika serakah kotoran-kotoran dikumpulkan sama dia. Itu bedanya babi dengan kera. Tapi persamaan antara kera dengan babi adalah dua-duanya serakah. Dua-duanya serakah. Maka dalam bahasa Aceh ada istilah lagebu drop darut. Lagebu drop darut. Keban lagebu drop darut. Alih bertemeng sabah darut, hanai piu. Ya drop darut yang lain long. Jadi di pasar darutnya lang getik rawi, ya drop darut lain, pasar getik raunan, hanya ini drop lain long kali rawi tinggal raunan, macam-macam lah. Itu yang dilakukan oleh buah drop darut. Dan orang Aceh, saya tidak tahu dari mana hadis maja ini muncul, ya kan? Enggak tiba-tiba muncul buah di situ, muncul kera di situ. Filosofinya dalam sekali. Allah juga memilih kera untuk dikutuk tadi orang Bani Israel jadi kera. Kenapa? Ternyata hewan ini rakusnya luar biasa. Dan saya pernah beberapa kali itu memberikan pisang di monyet-monyet di Selawah itu. Beda kera dengan monyet adalah monyet itu ada ekornya. Kera itu yang nggak ada ekor. Yang nggak ada ekor itu kera. Maka tergolonglah dalam kera itu ada simpanse, ada angkong kita bilang dan sebagainya ya. Nah di Selawah itu ada yang besar-besar yang tidak ada ekornya kalau pernah memperhatikan ya. Beberapa yang lain ada ekornya, tapi yang besar itu yang tidak ada ekornya itu jenisnya berbeda. Nah yang tidak ada ekornya ini kalau kita lempar pisang dia tidak ambil satu, dia ambil dua, dia ambil tiga, dia ambil banyak-banyak. Dan dia biasanya lebih berkuasa daripada yang lain. Sementara monyet biasanya ambil satu pergi terus. Tapi kera dia akan mengambil lebih banyak untuk dia. Itu kera. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebabnya itu juga yang terjadi pada hari Sabtu tadi yang diberitakan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah tadi, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti. Ya. Allah memberitakan kepada kalian tentang peristiwa orang-orang yang menentang Allah pada hari Sabtu tadi. Apa yang terjadi sebenarnya? Sebenarnya mereka sudah cukup makan dengan ikan yang mereka dapatkan di hari Minggu sampai hari Kamis. Hari-hari itu sudah cukup untuk mereka untuk mendulang ikan dari laut. Tapi sengaja Allah biarkan pada hari Sabtu itu seperti lebih banyak terlihat ikan di pantai. Dan Allah buat larangan kemudian, tidak boleh menangkap ikan pada hari Sabtu. Tapi mereka tidak sanggup untuk melihat pesona dunia yang luar biasa.
Itu sebabnya keserakahan mereka membuat mereka berfikir, dan karena mereka cerdas, mereka bisa mengakali syariat tanpa harus keluar, ikan bisa didapat. Kenapa? Karena dalam pikiran mereka, nanti mereka bisa ngeles. Kan yang dilarang menangkap ikan pada hari Sabtu, kami tangkap bukan hari Sabtu, hari Minggu kami tangkap. Nanti kalau misalnya jaksa tanya, iya tapi kan ikannya masuk nyaring hari Sabtu, siapa suruh dia masuk? Yang dilarang kan bukan memasukkan ikan, yang dilarang adalah menangkap ikan. Nah, itu ngelesnya. Dan hari ini ngeles yang seperti itu sudah dipraktekkan. Apa misalnya? Ketika Netanyahu mengebom sekian banyak perempuan dan anak-anak yang tidak berdosa, apa kata mereka? Mereka Hamas juga. Ya, apa kata Netanyahu? Mereka Hamas juga. Karena orang anak-anak kecil ketika besar mereka jadi Hamas juga. Perempuan-perempuan ketika besar jadi Hamas juga. Sehingga yang kami perangi adalah Hamas, kata dia. Itu kata Netanyahu. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi ini terlihat sekali hari ini, dan alhamdulillah karena dulu waktu saya di Jerman, ramai orang-orang non-muslim yang mempertanyakan kepada saya, apa betul Islam menyebut orang Yahudi seperti kera? Karena di Jerman ramai kali Yahudi di Jerman, ya. Apa betul Islam menyebut orang Yahudi seperti kera? Saya bilang betul. Kok bisa? Kan kita sama-sama manusia. Kenapa mengejek dan seterusnya mereka bilangnya. Waktu itu susah saya jawab. Karena kalau kita cerita zaman dulu, kita cerita lagi apa yang terjadi di surah Al-A'raf tadi, 165 tadi. Kenapa mereka dikutuk jadi kera? Ya mereka dulu mengambil ikan, padahal Allah larang dan sebagainya. Apa kata mereka nanti? Itu kan dulu. Yahudi sekarang kan nggak begitu. Kenapa kalian masih mengatakan Yahudi ini kera? Alhamdulillah hari ini Allah kasih jawabannya. Itulah kera yang disebutkan oleh Al-Quran, ditunjukkan dengan sangat baik oleh Israel dengan segala bentuk apa yang mereka lakukan. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa mereka demikian? Salah satu alasan utama mereka demikian adalah kecintaan mereka yang luar biasa kepada dunia, kepada materi yang tersedia, yang terlihat di dunia. Dan itu juga diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Memang di dalam Al-Quran banyak sekali cerita tentang Bani Israel. Kisah yang paling banyak di dalam Al-Quran adalah kisah Bani Israel. Nama Nabi yang paling sering disebut di dalam Al-Quran adalah nama Nabinya Bani Israel. Kalau kita kumpulkan seluruh nama Nabi Bani Israel di dalam Al-Quran, paling banyak. Bahkan yang paling banyak adalah yang paling kuat bersentuhan dengan Bani Israel, Nabi Musa. Nabi Musa namanya paling banyak disebut dalam Al-Quran, bukan Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Kalau kita hubungkan dengan semua Nabi Bani Israel, lebih banyak lagi. Dan Nabi paling banyak diturunkan ke Bani Israel. Bahasanya kira-kira begini. Kalau di mana banyak kemungkaran, di situ banyak polisi. Ya. Peraturan paling banyak diturunkan oleh Allah untuk Bani Israel. Bahkan pengharaman yang paling banyak terjadi untuk Bani Israel. Maka salah satu yang dilakukan, yang diberitakan oleh Nabi Isa alaihissalam ketika dihadirkan oleh Allah sebagai Rasul, diutus oleh Allah sebagai Rasul, adalah menghalalkan beberapa yang diharamkan sebelumnya ketika mereka di zaman Nabi Musa. Kenapa? Dulunya jauh lebih berat. Kenapa jauh lebih berat? Karena lebih banyak pembangkangnya. Nabi dibunuh. Ya. Sehingga itu sebenarnya bisa kita lihat langsung dalam konteks hari ini di Aceh. Gak beda-beda jauh sebenarnya dengan Bani Israel. Apa maknanya mau saya bilang? Misal di lampu merah ditulis dilarang menerobos satu aturan.
Di tempat-tempat tertentu ditulis dilarang buang sampah di sini, satu aturan. Saya dulu, mudah-mudahan tulisan itu sudah dihapus. Dulu pernah saya datang ke Museum Tsunami, saya parkir di belakang, di dinding yang bersebelahan dengan kuburan sebelah, ya. Saya parkir di belakang, ketika mobil menghadap ke dinding, tertulis di dinding, dilarang kencing di sini. Apa maknanya? Ketika ditulis dilarang menerobos, berarti ada yang nerobos. Ketika ditulis dilarang buang sampah, berarti ada yang buang sampah. Ketika ditulis dilarang kencing, berarti ada yang kencing. Peraturan biasanya muncul dalam bentuk larangan ketika sudah ada kejadian. Maka kalau kita datang ke Jepang, kita datang ke Eropa, saya nggak pernah dapat di Eropa dilarang buang sampah di sini. Di lampu merah nggak ada di Jepang dilarang menerobos, nggak ada. Kalaupun nanti tiba-tiba ada yang menerobos di Jepang, pasti orang Indonesia tuh. Tapi ini bukan sekedar main-main, betul. Di asrama tempat saya tinggal di Jerman, itu tong sampahnya ada 8. Tong sampahnya ada 8. Tong sampah biru, tong sampah kuning, tong sampah merah, tong sampah coklat, tong sampah ini. Semua tong sampah itu ada peruntukannya. Tong sampah ini untuk bahan-bahan biologi, kulit apel, nasi, basi, macam-macam, itu di situ. Yang kedua, plastik. Yang ketiga, kertas. Yang keempat, botol. Botol warna tak berwarna. Yang satu lagi, botol berwarna. Yang satu lagi, bahan elektronik. Yang satu lagi, banyak sekali. Banyak sekali. Tapi di tempat-tempat tertentu, begitu kita buka salah satu tong sampah, ada satu plastik di situ, mandum di dalam. Ya. Mandum di dalam, nabu di dalam, na kulit pisang di dalam, na baterai di dalam, na macam, semua ada di dalam satu plastik. Kita kan nggak tahu siapa yang buang, baru kita tahu begitu kita lihat dalam plastik ada bungkus Indomie. Gak jelas, yang buang adalah orang kita juga, ya, orang kita yang buang. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa bedanya? Apa bedanya dalam hal ini? Kenapa? Karena Yahudi itu dari awal kita sebutkan tadi, mereka ulo-ulo sekali. Apa yang sudah digariskan tidak mereka lakukan. Apa yang sudah disepakati tidak mereka tepati. Bukankah mirip dengan kita? Kita semua sepakat perlu lampu merah. Tapi begitu ada lampu merah kita terobos. Ya. Ditulis dilarang menerobos pun kita terobos. Ya. Buang sampah kayak gitu juga. Di dekat rumah saya baru berhenti orang buang sampah. Ternyata ketika dibacakan doa. Iya betul. Karena pertama dibuat dilarang buang sampah di sini. Ditulis lagi pakai anak panah, dilarang buang sampah di sini. Apa yang terjadi? Tidak dia buang lagi di situ, dia buang sebelahnya. Ya, demi Allah itu terjadi, ya. Terjadi, dibuang sebelahnya. Sehingga apa yang terjadi? Tetangga saya akhirnya membuat pamflet besar. Ditulis di situ, ya Allah, berilah musibah besar untuk orang yang buang sampah di sini. Baru nggak ada yang buang sampah lagi. Kenapa? Karena setiap orang yang lewat, termasuk orang yang buang sampah, membaca itu. Ketika dia baca itu, secara tidak sengaja dia berdoa juga, ya Allah, tolong. Nah, kan? Yang siapa itu? Yang buang sampah. Ya. Maka itu trik bagus. Yang ada buang sampah sembarangan itu buat itu. Ya. Macam-macam buat, macam-macam. Ya, jangan semua musibah. Lihat-lihat dulu yang buang sampah itu apa masalahnya. Misalnya kalau dia suka kali jabatan, ya Allah, buatlah yang buang sampah dipecat dari itu. Nah, misalnya. Karena orang biasanya takut ketika yang dia suka hilang. Ya. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka sebenarnya membangkang karena orientasi mereka bukan Allah. Orientasi mereka adalah dunia. Kata Allah di dalam Al-Quran, وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. Mereka lebih tamak kepada dunia daripada orang-orang musyrik. Karena orang Yahudi tidak musyrik sebenarnya. Tapi mereka pembangkang. Yang musyrik itu orang Nasrani. Karena mereka mengatakan Tuhan punya anak. Orang Yahudi dengan orang Nasrani itu nggak cocok, nggak sepakat mereka.
Mereka juga mengatakan Tuhan tidak punya anak. Tapi masalahnya adalah mereka membangkang dengan aturan yang mereka sudah sepakati sejak awal. Itu sebabnya orang Yahudi disebut dalam Al-Quran sebagai maghdubi alaihim, Allah murka kepada mereka. Sedangkan orang Nasrani disebut waladhdallin, mereka tersesat dari jalannya. Harusnya Tuhan satu dibuat tiga, tersesat mereka. Nah, disebutkan dalam Al-Quran, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku. Mereka cinta sekali ke dunia, secinta-cintanya, lebih cinta mereka daripada orang musyrik, sehingga mereka takut sekali kepada mati. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah. Mereka pengen sekali hidup 1000 tahun. Itu sebabnya kalau kita masuk ke dalam industri-industri Yahudi, ditulis di mana-mana safety first, safety first. Kenapa? Nyawamu paling utama, nyawamu paling utama. Takut kali mati mereka. Takut kali mati. Dan itu juga sebabnya ketika kita punya mobil yang dibuat oleh Yahudi, beda dengan mobil yang dibuat sama Jepang. Mobil yang dibuat sama Jepang, filosofinya sederhana. Apa filosofinya? Orang rame muat, bensin murah, spare part murah. Keluarlah mobil cukup besar, cc-nya kecil, ya kan? Spare part mulai dari KW1 sampai KW6 ada. Itu mobil Jepang. Tapi begitu tabrakan jadi kerupuk. Mobil Jepang. Tapi mobil-mobil yang diproduksi oleh Yahudi, apa contohnya? Ini bukan iklan. Bukan iklan. Chevrolet. Ya. Ini mobil Yahudi. Saya mohon maaf, saya duluan beli mobil daripada saya tahu itu punya Yahudi. Maksud saya mobil saya Chevrolet. Ya. Ya. Nanti jangan disebut pakan Anda boykot Chevrolet sah. Nah, sekarang mau beli lain belum ada uang. Ya. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah, Chevrolet itu cc-nya besar, yang muat tidak ramai, tapi kalau tabrakan dia nggak kerasa di dalam. Kenapa? Safety first. Yang penting kamu budip. Mobil saya pernah ditabrak oleh Harrier di Krumani. Harrier itu mobil mahal. Mobil saya nggak mahal. Penyok mobil dia. Mobil saya nggak ada tegores pun. Kenapa? Yahudi punya barang. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah Yahudi. Itu sebabnya mereka sebenarnya masalah mereka adalah karena mereka keserakahan yang besar ini, karena mereka cinta sekali dengan materi, dengan dunia. Dan sebenarnya ini juga sudah terjadi pada kita. Itu sebabnya saya bilang tadi Bani Israel baru itu banyak di Aceh. Kenapa? Karena mereka juga wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku. Mereka tamak sekali dengan dunia, lebih tamak daripada orang-orang musyrik. Enggak beda kita dengan Bani Israel. Itu sebabnya mudah-mudahan kita bisa belajar banyak dari apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Ketika Allah menceritakan banyak sekali tentang Bani Israel dalam Al-Quran, pasti ada maksudnya. Apa maksudnya? Allah ingin kita belajar dari sana. Allah ingin kita belajar dari sana. Karena itu di dalam ayat yang dibacakan oleh Ustaz Miswar tadi, wa mau'izatan lil muttaqin, menjadi mau'izah, menjadi pembelajaran untuk kita-kita yang ingin bertakwa kepada Allah, bahwa kalau kalian cinta sekali kepada dunia, kalian jadi seperti orang Israel, kalian jadi seperti orang Yahudi yang habis-habisan mengejar dunia, apapun mereka halalkan, dan itu belum kita lihat apa yang terjadi di akhirat dengan mereka. Di dunia saja mereka sudah terlihat dihina oleh seluruh dunia. Seluruh dunia menghina mereka hari ini. Hanya pemimpin-pemimpin beberapa negara saja yang masih pro dengan mereka. Itu pun bukan apa-apa. Ada deal-deal politik dan deal-deal ekonomi di belakangnya. Dan itu tidak dimengerti oleh rakyat. Itu sebabnya di Amerika rakyat hampir semuanya pro Palestina, tapi pemimpinnya tetap pro Israel. Kenapa? Karena ada deal-deal di belakang yang kita tidak paham, tidak dibocorkan kepada kita. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran baik buat kita, bahwa orang-orang Yahudi ini sifatnya, karakternya seperti kera, seperti babi yang tidak pantas kita contoh.
dan kita insya Allah akan menjadi umat terbaik kalau seandainya kita berjalan di atas apa yang Allah inginkan dan Allah turunkan kepada kita sebagai syariatnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesilapan dalam penyampaian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا sama-sama يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ورحمة الله أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مدد يا سيدي يا رسول الله لا حول عليه وعلى آله. أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد